Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kabar kalian luar biasa sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema baru, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Anak-anak bisa membuka dan membaca buku siswa halaman 95 sampai 103 pada pembelajaran 1. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.10, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. KD 4.10, memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. KD 3.3, menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan caca. KD 4.3, menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan caca. KD 3.1, mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. KD 4.1, membuat karya dekoratif. Tujuan pembelajaran, anak-anak diharapkan setelah mengamati teks dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Dengan mengamati contoh, siswa dapat membuat perkalian dua bilangan caca yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. 3. Dengan mengenal bidang dan warna dasar, siswa dapat membuat karya dekoratif dengan tepat. Anak-anak, orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Maka anak-anak, jadilah tetangga yang baik ya. Materi pertama, menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Dalam buku siswa terdapat teks percakapan. Kalian bisa menemukan kalimat saran dalam teksnya. Jadi anak-anak, kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik yang dibahas. Topik adalah pokok pembahasan. Misalnya, pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Selanjutnya, menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang hasil pengurangan dan penjumlahan. Sekarang kita akan belajar hasil perkalian yang diketahui. Untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Kedua,
Untuk mendapat bilangan kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Perhatikan contoh berikut. Contohnya A dikali B sama dengan 150. Tentukan nilai A dan B yang mungkin. Jadi kita membuat kemungkinan. Penyelesaian. Tentukan sebuah bilangan A yang dapat membagi habis 150. Misalnya A kita buat sama dengan 5. Ingat, perkalian merupakan lawan dari pembagian. Bilangan B dapat ditentukan dengan cara pembagian sebagai berikut. A kali B sama dengan 150. A tadi sama dengan 5. Jadi 5 dikali B sama dengan 150. B berarti 150 dibagi 5. B sama dengan, kalian bisa pertama membagi 15 dibagi 5. Hasilnya 3. Setelah itu kalian tambahkan nolnya di sini. Jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan pasangan bilangan A sama dengan 5 dan B sama dengan 30. Jadi A kali B sama dengan 150. 5 dikali 30 sama dengan 150. Kalian bisa membuat kemungkinan yang lain. Contoh selanjutnya. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ini menjadi tetangga yang baik ya. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Oke, ini kue bawangnya. Toples ada 4. 2, 3, 4. Jadi penyelesaian di sini sudah diketahui. Kita misalkan A ini adalah 4 buah toples. A kali B sama dengan 800. A sama dengan 4 buah toples. Dan yang ditanya B, isi kue bawang berapa ya? Pertama, tentukan sebuah bilangan B yang dapat membagi habis 800 jika A sama dengan 4. Ingat lagi ya, perkalian merupakan lawan dari pembagian. Bilangan B dapat ditentukan dengan cara pembagian sebagai berikut. A kali B sama dengan 800. A sama dengan 4. Berarti 4 dikali B sama dengan 800. B sama dengan 800 dibagi 4. B sama dengan 200. Jadi 4 dikali 200 sama dengan 800. Kalian bisa membuat kemungkinan yang lain yang hasilnya 800. Selanjutnya, materi bentuk-bentuk gambar dekoratif. Ini contoh gambar dekoratif hewan. Kupu-kupu. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada benda karya kerajinan, misalnya guci, pot bunga, keramik, lemari, atau kain batik. Tujuan membuat gambar dekoratif yaitu memberi kesan indah pada benda yang digambar. Bentuk gambar dekoratif juga beragam, misalnya bentuk hewan seperti
tumbuhan, dan bangun datar. Ada ilustrasi cerita. Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangunan datar. Berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Coba kita perhatikan. Ini gambar segitiga. Ini lingkaran. Ini belah ketupat. Ini persegi. Ini persegi panjang. Kalian harus mengetahui ya kelima gambar ini. Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Ternyata di sini Lani membuat gambar seperti ini. Nah, ada warna merah, hijau, biru, dan kuning. Kalian juga bisa membuatnya. Kalian bisa berkreasi sesuka kalian. Pilih bentuk dan warna yang kalian suka. Gunakan kertas gambar dan pensil warna. Berikut contoh langkah-langkah membuat gambar. 1. Buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambarmu. Seperti ini ya. Kedua, buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Seperti ini. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. Bisa menggunakan uang receh juga ya. Uang logam. Ketiga, bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Keempat, bagi lingkaran menjadi 16. Oke, seperti ini. Kemudian buat garis di ujung lingkaran seperti ini, seperti pada gambar. Garis di ujung. Setelah itu bisa kalian hapus. Kalian bisa warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Nah, anak-anak, demikian materi hari ini. Ibu harap kalian paham akan materi hari ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada gurunya. Oke anak-anak, semangat belajar. Tuhan memberkati.